Puji Tuhan, selamat sore, selamat lagi kita beribadah di dalam rumah-rumah kita. Dan saya percaya Tuhan ada bersama dengan kita. Bagaimana sehat-sehat semuanya di rumah-rumah kita masing-masing? Saya percaya kita sehat-sehat, puji Tuhan. Puji Tuhan, saya juga sehat, puji Tuhan. Karena dukungan doa pasti dari saudara-saudara semua mendoakan saya sehingga saya juga boleh ada sebagaimana saya ada. Puji Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, baik mari kita tundukkan kepala kita akan masuk di dalam doa. Bapa yang ada di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami berterima kasih kalau Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kami boleh Tuhan menyampaikan firman-Mu dan jemaat-Mu boleh menerima berkat firman-Mu. Tuhan, kami syukuri, kami berterima kasih ya Tuhan. Sebab itu mari Tuhan urapi kami semua supaya kami boleh benar-benar mengalami janji Tuhan yang melimpah di dalam setiap pribadi-pribadi kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Saya tidak panjang lebar, mari kita buka saja Alkitab kita di dalam Mazmur 37 ayat yang ke-18. Mazmur 37 ayat yang ke-18. Tuhan mengetahui hari-hari orang yang saleh, dan milik pusaka mereka akan tetap selama-lamanya. Puji Tuhan. Jelas di sini pemazmur juga mengatakan Tuhan itu tahu semua apa di dalam hidup kita, apa yang kita alami pada saat ini. Terlebih dikatakan Tuhan tahu hari-hari kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan juga tahu kita adalah milik pusaka daripada Allah, milik daripada Allah. Dikatakan akan tetap selama-lamanya, puji Tuhan. Karena itulah kita melihat bagaimana dikatakan kita harus menyadari hidup di dunia ini penuh dengan masalah. Apalagi adanya COVID-19 ini. Banyak orang dibuat takut ya, sampai-sampai kita pun harus tinggal di rumah ya. Kita pun harus taat kepada pemerintah. Firman Tuhan juga dikatakan, coba supaya kita bisa melihat di dalam Roma pasal yang ke-13 ayat 1 dan ayat 2. Kepatuhan kepada pemerintah. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Nah, inilah supaya kita mengetahui bagaimana kalau pada saat ini kita ada di rumah-rumah kita. Karena firman Tuhan jelas kita juga harus taat kepada pemerintah ya. Karena itu kita bersyukur jonggol belajar untuk taat kepada Tuhan, kepada pemerintah ya, sebab pemerintah itu dari Allah ya. Dan itu jangan kita lawan ya. Kadang banyak yang lain suka melawan, dikatakan suruh tinggal di rumah, masih kita bisa keluyuran, tetapi biarlah kita mau belajar untuk taat. Taat kepada pemerintah dan yakin taat juga kepada Tuhan. Jangan kita melawan. Padahal Tuhan menghendaki. Ada hal-hal yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Kalau kita buka dulu di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kita lihat ini, Tuhan ingin supaya hidup kita benar-benar sempurna di hadapan Tuhan. Karena itulah kita sebagai umat Tuhan, firman Tuhan dikatakan jangan serupa dengan dunia ini. Walaupun kita hidup di dalam dunia, tetapi kita nggak boleh sama dengan dunia. Sebab kita ini milik Tuhan, anak Tuhan, pewaris kerajaan Allah. Karena itu kita harus berubah. Dikatakan oleh firman Tuhan berubah.
dikatakan pembaharuan budimu, baik di dalam perkataan, tindak laku kita, kehidupan kita. Mari kita mau berubah sehingga dikatakan Tuhan bisa melihat. Bukan Tuhan, tapi manusia pun di dunia ini dapat melihat. Dikata perbedaannya, perbedaan kepada kita, supaya kita juga berkenan kepada Tuhan menurut kehendak Allah. Jadi kita harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Saya percaya saudara sudah tahu ini ada di dalam Matius 10 ayat yang ke-16. Saya tidak akan bacakan lagi ya. Ada yang harus digaris bawahi, yaitu bahwa kehidupan orang benar ada di dalam jaminan Tuhan. Haleluya. Saudara yakin, saudara harus percaya, kita ini hidup, belajar hidup percaya, hidup benar di hadapan Tuhan. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita, sebab ada jaminan Tuhan yang luar biasa. Coba kita buka dulu di dalam Mazmur pasal yang ke-37. Mazmur 37 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Puji Tuhan. Kita lihat. Tuhan itu lihat. Dia akan menetapkan langkah-langkah kita. Walaupun kita, coba saja kita berjalan keluar kemanapun, kita tidak pernah hitung-hitung langkah kita. Tetapi Tuhan itu luar biasa. Dikatakan Tuhan dapat menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Jadi Tuhan tahu. Kalau hidup kita tidak berkenan, Tuhan tahu. Kalau hidup kita berkenan, oh Tuhan tahu. Puji Tuhan. Sebab itu mari kita belajar untuk kita hidup berkenan, maka akan ada jaminan daripada Tuhan. Artinya Tuhan memberkati kita. Haleluya. Saya percaya tidak ada seorang pun yang tidak ingin diberkati. Pasti ingin diberkati, walaupun dalam situasi saat ini kita ingin diberkati, ya. Bukan ingin diberkati saja, tapi ingin berbahagia. Ya, ingin berbahagia, ingin diberkati. Puji Tuhan. Kita lihat firman Tuhan. Ingat Nuh, coba kita lihat dulu di dalam Kejadian pasal yang ke-6 ayat 8 sampai 9. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Haleluya. Jadi kita lihat perbedaannya. Kalau orang benar, maka diberikan kasih karunia di mata Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nah, bagaimana kita? Apakah kita bergaul dengan Allah? Mungkin saudara bingung bergaulnya bagaimana? Ya, kita harus datang di bawah kaki Tuhan. Kita menyerahkan hidup ini. Kita minta untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan dengan berdoa kepada Tuhan. Itulah bergaul dengan Allah. Karena itu jangan putus, jangan lepas untuk kita selalu berdoa kepada Tuhan. Supaya benar-benar kita, apapun yang kita hadapi, kita minta kepada Tuhan. Dan Tuhan pasti akan menolong perjalanan hidup kita. Puji Tuhan. Karena itulah, biarlah kita mau berharap kepada Tuhan. Kalau kita berharap kepada Tuhan, kalau kita andalkan Tuhan, saudara pasti sudah tahu di dalam Yeremia 17 ayat 7 bahwa Tuhan akan memberkati ya orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Sebab itulah mari kita mau andalkan Tuhan saja. Kita percaya kepada Tuhan. Tuhan tidak biarkan, Tuhan tidak akan tinggalkan. Apalagi pada saat ini kita lihat ya, kadang-kadang kita juga merasa takut, merasa gelisah, merasa khawatir di dalam hidup kita. Tetapi firman Tuhan dikatakan ada masa depan. Haleluya. Coba kita lihat dulu di dalam Yeremia. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Puji Tuhan. Kita lihat di sini, Tuhan itu tahu kehidupan kita, keadaan kita. Tadi walaupun kita dalam keadaan yang takut,
keadaan yang gentar, keadaan yang khawatir, firman Tuhan benar ada masa depan. Karena apa? Firman Tuhan memberikan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Saya percaya Tuhan itu baik, Tuhan itu luar biasa kepada kita, dan Tuhan juga akan memberikan untuk masa depan kita. Saya percaya kalau kita sungguh-sungguh, Tuhan tidak akan tinggalkan kita. Kita ingat bagaimana bagi seorang yang benar, ingat Salomo, ya. Kita ingat Salomo. Coba kita lihat saja di dalam Amsal 23 ayat yang ke-18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Ini perkataan daripada Salomo. Dikatakan masa depan sungguh ada. Ingat, kita harus yakin, kita percaya ada masa depan. Firman Tuhan dikatakan yang luar biasa. Dan dikatakan harapanmu tidak akan hilang. Jadi percaya kita jangan hilang. Kalau hilang harapan kita, percaya kita kepada Tuhan, maka firman Tuhan dikatakan tidak ada masa depan. Sebab itu jangan hilang percaya kita. Walaupun kita boleh dikatakan enggak bisa lagi beribadah kepada Tuhan saat-saat ini, tetapi saya percaya firman Tuhan, janji Tuhan kepada kita juga ada masa depan yang sungguh Tuhan sediakan bagi kita. Asal kita tetap percaya, jangan hilang, tetap sungguh-sungguh kepada Tuhan, dan ada jaminan di dalam setiap langkah kita. Kita lihat, coba saja firman Tuhan luar biasa. Coba kita kembali lagi kepada Mazmur 37 ayat yang ke-24. Apabila ia jatuh tidak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Haleluya, luar biasa dikatakan oleh firman. Apabila ia jatuh, mungkin kehidupan kita saat ini sedang drop, sedang jatuh, sedang collapse dan lain sebagainya. Firman Tuhan tidak sampai tergeletak. Bayangkan, ya, Tuhan itu luar biasa. Sebab ada tangan Tuhan yang selalu menopang kita. Percaya Tuhan, jangan lupakan Tuhan. Tuhan itu baik, Tuhan itu luar biasa kepada kita. Sebab itu berusahalah untuk kita tetap percaya, jangan ragu, jangan bimbang. Jadi Tuhan sanggup memberi pertolongan bagi buat yang kita hadapi persoalan, juga meluputkan dari bahaya. Jangan sekali-kali bergantung pada kekayaan yang kita miliki, ya, karena harta di dunia hanyalah bersifat sementara dan dapat lenyap dalam sekejap. Ingat itu, ya, firman Tuhan. Sebab itu walaupun kita punya rumah, ya, walaupun mungkin rumah kita hanya sederhana, jangan berharap kepada apa yang kita sudah terima dari Tuhan, tetapi tetap berharap kepada Tuhan, ya. Dan saya percaya asal kita hidup benar, maka Tuhan menjamin di dalam kehidupan itu akan nyata di dalam hidup kita. Puji Tuhan. Sebagai ayat yang terakhir, mari kita buka di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-5. 2 Korintus 5 ayat 5. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Firman Tuhan jelas dikatakan luar biasa. Allah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu. Hal apa? Hal yang kita mohon, apa yang kita rasakan pada saat ini, itu Tuhan yang mempersiapkan. Tuhan mempersiapkan masa depan kita. Tuhan memberikan jaminan kepada kita yang luar biasa. Dan bukan itu saja, firman Tuhan dikatakan yang mengaruniakan roh kepada kita. Saya percaya kalau saat ini Roh Kudus masih ada di dalam hidup kita. Ingat sekali lagi, jangan biarkan roh itu keluar dari hidup kita. Sukar untuk kita menerima lagi. Sebab itu kalau masih ada Roh Kudus saat ini, pelihara Roh Kudus. Di saat kita berdoa, di saat kita memohon kepada Tuhan, maka Roh Kudus akan turun di dalam hidup kita sehingga kita akan kuat. Nah, inilah yang dikatakan jaminan hidup dari Tuhan yang akan selalu menyertai kehidupan kita. Sebab itu
Saya percaya Tuhan menyediakan semua apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan ya. Saat-saat ini, dan Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Puji Tuhan, firman Tuhan saya tidak panjangkan. Mari saudaraku, kita sama-sama tundukkan kepala kita akan masuk di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Engkau luar biasa, Engkau sanggup menjamin hidup kami ya Tuhan. Engkau tahu keberadaan kami, Engkau tahu semua apa yang ada di dalam hidup kami. Tetapi Tuhan, kami hanya mau percaya kepadamu. Kami tidak mau jauh daripadamu. Kami ingin selalu melekat kepadamu, dekat kepadamu ya Tuhan. Sebab disitulah kami akan rasakan sukacita. Kami rasakan kebahagiaan yang daripada Engkau. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Karena itu Tuhan, tolong kami, kuatkan kami, teguhkan iman kami. Oh Tuhan, langkah-langkah perjalanan hidup kami, supaya kami juga boleh berkenan kepadamu, supaya dengan itu nama Tuhan juga dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami percaya jaminan-Mu luar biasa bagi kami. Sebab itu kami mengucap syukur, kami berterima kasih kepadamu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Dan kami yakin Engkau juga tidak akan tinggalkan bagi bangsa kami, bangsa Indonesia ini ya Tuhan. Tolong Tuhan, oh Tuhan, berikan supaya mereka juga Tuhan dapat menghadapi semua masalah yang dihadapi. Ampuni Tuhan kekurangan, kelemahan, kebodohan, kekeliruan, kesombongan ya Tuhan. Ampunilah Tuhan supaya kami dapat, sebab di dalamnya ada anak-anak-Mu, ada umat-Mu, ada hamba-hamba-Mu. Tuhan, campur tangan supaya semuanya kami dapat merasakan kebebasan dari masalah-masalah yang saat ini kami hadapi, sehingga terbebas. Nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin.